Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junir Malaputri dengan akhiran NIM 137 sebagai guru. Saya Sailana Nafikria dengan NIM A1D1231139 sebagai pengamat. Saya Fabi Fajria dengan akhir NIM 138 berperan sebagai siswa. Saya Mega Artriani Sihite dengan akhiran NIM 140 berperan sebagai siswa. Saya Welsa ini dengan akhir NIM 141 sebagai siswa. Baiklah, anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tematik kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, tentang keseimbangan ekosistem pembelajaran 1. Baiklah, sebelumnya, apa kabar anak-anak semua? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen satu-satu ya, Nana. Iya, Ibu. Febi Fajriah, Hadir, Ibu. Elsa Aini, Hadir, Bu. Mega Afriani Sihite. Hadir, Bu. Berarti kita hadir semua ya, anak-anak. Lalu untuk pelajaran hari ini, Ibu mungkin mempunyai kata-kata atau yaitu kata-katanya bumi dan langit, hutan dan ladang, danau dan sungai, gunung dan laut adalah guru yang sangat baik dan mengajarkan sebagian dari kita lebih dari yang dapat kita pelajari dari buku. Jadi kita harus belajar dari alam dan dapat kita pelajari alam-alam sekitar. Dan juga pembelajaran hari ini berkaitan dengan alam, yaitu ekosistem. Lalu selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar yang tertera di layar. Ibu akan membacakan semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Lalu makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Selanjutnya, pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan pokok-pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak semua, coba kalian perhatikan gambar yang ada. Ada gambar apa saja, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, Feby. Ada gambar kupu-kupu, Ibu. Iya, betul sekali. Siapa lagi? Ada gambar apa, anak-anak? Gambar rusa, Ibu. Iya, betul sekali. Nah, pada subtema 2, kita kan telah mempelajari tentang simbiosis, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup tersebut. Lalu, di sini siapa yang bisa menyebutkan macam-macam simbiosis yang sudah kita pelajari? Ada yang bisa menjawab?
Saya, Ibu. Iya, baik, Feby. Yang simbiosisnya ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan parasitisme, Ibu. Iya, betul sekali jawaban Feby tadi. Lalu simbiosis mutualisme itu di mana ada di mana dua-duanya saling menguntungkan, dan simbiosis komensalisme adalah satunya diuntungkan dan salah satunya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Lalu sedangkan simbiosis parasitisme yang satunya diuntungkan dan satunya dirugikan. Lalu nah, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Lalu bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu, bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi keberlangsungan hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Mari kita simak bacaan berikut. Baiklah anak-anak semua, Ibu akan membacakan sebuah teks tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Lalu tumbuhan yang berhijau daun mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Lalu makhluk hidup yang memakan makanannya tanpa bisa membuat makanannya sendiri disebut dengan konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Untuk selanjutnya, masih ada teks selanjutnya. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan teksnya? Nah, ini teksnya. Mungkin untuk Feby bisa membantu Ibu membacakannya? Bisa, Ibu. Baik, Feby. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen makan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Baiklah, terima kasih Feby sudah membantu Ibu membacakan teksnya. Lalu untuk selanjutnya, masih ada lagi teks satu lagi, ada yang bisa membantu Ibu bacakannya? Saya, Bu. Baik, Welsa. Baik, Oke. untuk Welsa, silakan membacakan teksnya. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan.
Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Baik, terima kasih buat Belsa sudah membantu Ibu membacakan teksnya. Lalu untuk selanjutnya, berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca tadi, bersama dengan teman-teman kalian Ibu berikan tugas ya anak-anak, boleh dikumpulkan untuk minggu depan. Yaitu tugasnya mencari kosakata baru. Garis bawahi beberapa kosakata baru dari bacaan di atas. Lalu tuliskanlah kata-kata tersebut di dalam buku catatan kalian. Lalu yang ketiga, carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, gunakan kosakata tersebut untuk menyusun 2 kalimat lengkap. Mungkin Ibu punya berapa contohnya? Sebentar. Nah, Ibu punya beberapa contoh, misalnya kosakata barunya ekosistem. Arti dari ekosistem itu sendiri keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Dan contoh lainnya seperti herbivore. Arti dari kata herbivore ini adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Dan tugasnya Ibu minta buat minggu depan ya anak-anak. Mungkin tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, ini ada tugas berkelompok ya anak-anak. Membuat peta pikiran berdasarkan bacaan yang sudah Ibu bacakan dan yang sudah Feby dan Welsa bacakan tadi, temukan pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu temukanlah kata kunci pada setiap paragraf dan gunakan untuk membuat cabang utama pada peta pemikiran. Lalu temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dan gunakan untuk melengkapi cabang utama dan setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, kamu tentu telah mengetahui dan memahami beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia ini. Dan anak-anak juga sudah mengetahui bahwa ada hubungan khas yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Rantai makanan pada setiap ekosistem dapat juga merupakan hubungan khas di dalam ekosistem. Hubungan ini dinamakan dan memakan dalam ekosistem dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut. Selanjutnya, ini juga tugas kelompok ya anak-anak. Kalian nanti Ibu minta kerjakan per kelompok, lalu sediakan beberapa alat dan bahan seperti koran atau majalah bekas atau sumber informasi lain, lalu gunting, lem, kertas karton, A3, dan alat tulis. Untuk langkah-langkahnya kalian bisa pelajari. Yang pertama, setiap kelompok akan mendapatkan jenis ekosistem yang berbeda. Yang kedua, pelajari ekosistem tersebut dengan mencari informasi tentang komponen biotik dan abiotik yang menjadi bagian ekosistem tersebut. Yang ketiga, carilah informasi tentang hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem itu. Yang keempat, tentukanlah sebuah jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. Yang kelima, carilah gambar hewan atau tumbuhan dari sumber informasi yang ada yang sesuai dengan jaring-jaring makanan yang telah kamu tentukan. Potong dan kumpulkan. Yang keenam, di atas karton A3 susunlah jaring-jaring makanan yang
ada pada ekosistem tersebut, lalu berikanlah keterangan yang menarik tentang ekosistem jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Kalian juga dapat mencantumkan fakta menarik tentang makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanannya. Demikian juga dengan fakta menarik tentang ekosistem pilihanmu. Lalu susunlah jaring-jaring makanan dan keterangannya dengan menarik. Dan yang terakhir, presentasikan hasil kelompok kalian dan karya kalian di depan kelas dengan percaya diri ya anak-anak semua. Lalu untuk tugas per kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Ibu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya, ntar boy, capek ngomong. Mana ya? Nah, untuk selanjutnya, Ibu mempunyai pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Baik, Mega, silahkan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem, Ibu. Iya, betul sekali. Lalu, pertanyaan yang kedua, apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Yang menjawab, Ibu kasih poin ya, anak-anak. Baik, ada yang Saya, ingin Bu. menjawab? Ya, baik, Bu Elsa. Bentar ya. Oke. Fungsi jaring-jaring makanan adalah untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Iya, betul sekali jawaban Elsa tadi. Jaring-jaring makanan untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Lalu untuk pertanyaan terakhir, siapa nih yang mau menjawabnya? Pertanyaannya, apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Saya, Ibu. Baik, Feby, silahkan. Terdapat perbedaan. Yang pertama, yaitu makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan lebih sedikit dibandingkan dengan jaring-jaring makanan. Yang kedua, aliran energi pada rantai makanan terjadi dalam satu arah, sedangkan aliran energi pada jaring-jaring makanan terjadi dalam arah yang lebih kompleks. Nah, iya betul sekali jawaban Feby tadi. Berarti terdapat beberapa perbedaan pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Feby tadi. Baiklah, untuk selanjutnya, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin kita akhiri pelajaran hari ini dan kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Dengan sebelum itu, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.